Halo para sahabat Yellow Channel dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Muammar Gaddafi sebagai host dalam acara Bincang-Bincang pada pagi hari yang luar biasa ini. Kita kehadiran tamu yang luar biasa, tamu yang sangat istimewa, jauh-jauh dari Maluku Utara, Ya. Ibu Alin Mus. Ya. Nah, beliau ini sangat spesial, sangat luar biasa karena memang dalam karir politiknya sendiri saat ini sebagai anggota DPR RI Komisi 4, Bu ya, Ya. Bu Alin. Kemudian juga tapi sebelumnya juga itu sudah menanjak sebetulnya, sudah moncer nih karirnya, Iya. mantan ketua DPRD Iya, juga ya Provinsi di Maluku Provinsi Utara. Maluku Utara. Nah, kemudian, ini relatif masih muda, 8 Agustus 1987. Ini luar biasa. Selamat datang di Bali, selamat datang di studio Yellow Channel, Yes. Alin. Nah, ini Terima kasih. menarik ini bagi teman-teman, baik itu kader internal Golkar maupun ya generasi muda pada umumnya. Ya. Nah, bisa diceritakan apa yang membuat Bu Alin tertarik di dunia politik, atau awal mulanya seperti apa? Ini mungkin bisa share. Oke, sebenarnya sih mulai di politik ini memang basic keluarga saya Oh, juga iya. banyak yang di politik. Sebelumnya kakak saya ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Maluku Utara. Jadi memang banyak yang datang dari inspirasinya dari keluarga Dari sih keluarga, sebenarnya. ya. Jadi dari situ memang sudah timbul rasa-rasa mungkin saya cocok nih di politik. Tapi so far sih untuk saya politik itu adalah instrumen aja. Ya, dalam rangka kita bisa banyak bertemu dengan masyarakat. Terus kita banyak juga bisa memberikan bantuan apabila kita dalam satu jabatan dan posisi tertentu. Kita bisa lihat bagaimana keadaan daerah kita yang tadinya kita cuek dan kita nggak tahu sama sekali dan nggak peduli lah ya. Tapi setelah kita masuk di politik, banyak hal yang saya rasa bahwa dengan politik ini saya tahu banyak hal-hal yang harus saya tahu dibanding menjadi orang biasa saja. Ya. Gitu, Jadi ya. ya artinya ya untuk mengabdi pada masyarakat. Iya, Jadi, masyarakat, daerah, dan juga bangsa dan negara. Nah, ini ngomong-ngomong, kan tidak mudah sebetulnya bagi seorang perempuan masih muda lagi itu, tentu banyak tantangan-tantangan. Pasti. Bisa nggak ini dibagikan tipsnya seperti apa sih itu Ya. untuk memotivasi kawan-kawan? Saya jadi anggota DPR Provinsi Maluku Utara itu saya baru berumur 27 tahun. 27 tahun Iya. sudah menjadi anggota DPR. Wah, luar Dan biasa. kemudian dipercayakan oleh partai sebagai ketua DPR. Tadinya orang masih sanksi kepada saya. Iya. Nah, pertama karena perempuan, Iya. masih muda dan belum punya pengalaman sama sekali. Tapi karena basically kita mau belajar, dan saya tipikal orang nggak mau menunjukkan bahwa saya ini memang bisa. Saya harus bertemu dengan senior-senior saya. Saya banyak belajar dari keluarga saya. Saya banyak tanya. Dan alhamdulillah selama 5 tahun saya menjadi ketua DPR provinsi, semuanya berjalan dengan baik. Dan Luar biasa. ya alhamdulillah kan kita kan tidak mau kita menjadi salah satu pemimpin membawa dampak yang kurang baik misalkan. Terus memang banyak hal yang perlu kita lihat ke belakang, bahwa wanita itu sebenarnya bisa loh. Wanita tuh bisa berbuat apa aja. Nggak ada perbedaannya. Perbedaannya adalah kadarnya dan psikologinya, terus juga uniseksnya ya kan. Maksudnya dia laki-laki seorang bapak, dia perempuan seorang ibu. Itu aja yang membedakan. Tapi kalau untuk kerja Tidak ada persoalan. tidak ada ya? persoalan. Apa yang nggak bisa seorang wanita? Bisa kan? Malah bapak-bapak kadang nggak bisa masak. Kalau kita bisa Iya, masak iya. kan gitu. Nah, jadi untuk saya, seorang wanita jangan pernah underestimate, jangan pernah merasa dirinya tidak bisa melakukan apa-apa. Malah jadilah
sosok wanita yang penuh karakter, mandiri, dan jangan pernah bergantung sama siapapun kecuali Tuhan. Itu aja. Ini kata-kata yang luar biasa yang bisa memotivasi teman-teman. Nah, tentu selama dalam karir politik itu sebagai anggota DPR, bahkan ketua DPRD, kemudian di Komisi 4, ada nggak sih isu-isu gender atau isu kesetaraan itu yang coba dirumuskan menjadi kebijakan paling tidak, atau apa yang diperjuangkan oleh Bu gini, atau di Maluku Utara misalkan, jadi gini, kalau saya diceritakan. di Maluku Utara kita basicnya ke daerah aja dulu ya. Kalau nasional semuanya udah hampir kesetaraan gender udah mulai jalan. Di Maluku Utara, alhamdulillah, yang tadinya kita tidak pernah tuh seorang pemimpin daerah itu harus perempuan. Dan saya alhamdulillah jadi pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara perempuan yang pertama. Dan relatif muda lagi Pak. Ya. Kita kan daerah kesultanan ya. Kita punya 4 kesultanan. Yang di situ memang wanita konon katanya ndak boleh jadi seorang pemimpin dan sebagainya. Tapi di sana udah dengan berlakunya 30% pencalekan dari salah satu partai, ini kan udah representasikan bahwa perempuan itu harus hadir. Dan ternyata alhamdulillah di Maluku Utara juga banyak anggota-anggota DPR dari perempuan. Iya. Dan banyak pimpinan DPR juga dari perempuan. Sekarang pun bupati dari 10 kabupaten kota udah perempuan gitu. Wah, luar biasa ya, padahal ya ada katakanlah hambatan kultural bahwa ya perempuan itu tidak boleh menjadi pemimpin, tapi itu semua mampu dilewati dengan baik dan terbukti ya. Banyak Sri Kandi politik di Maluku Utara yang tampil sebagai pemimpin. Oke, ini menarik nih Bu Alin. Nah, kemudian ini kan sudah 2 periode ya, menjabat sebagai ketua Golkar, DPD Golkar Maluku Utara gitu. Bisa nggak diberikan gambaran optimisme Bu Alin gitu terhadap Partai Golkar di Maluku Utara? Atau kondisinya seperti apa sih itu di Maluku Utara? Alhamdulillah selama saya diangkat jadi ketua, sebelumnya saya kan pernah jadi ketua DPD 2 Kota Ternate. Saya pernah juga jadi pengurus ketua KPPG-nya, dan saya udah jadi ketua DPD 1 udah 2 periode. Periode pertama melanjutkan kita pimpinan DPR. Partai Golkar sebenarnya di Maluku Utara masih dikategorikan adalah partai yang dipercaya oleh masyarakat. Sampai sekarang pun kalau Golkar yang memiliki pengaruh yang besar. Contohnya kita punya kepala daerah dari 10, kita udah punya 7. Tapi itu ada yang diusung dan mengusung ya, maksudnya. Tapi kita ada di dalam situ. Pimpinan DPR hampir semua kabupaten kota. Jadi untuk saya partai ini adalah Partai Golkar ini untuk di Maluku Utara adalah spirit politiknya. Jadi kalau nggak ada Partai Golkar di sana, asik, nggak seru. Jadi memang saya pola kerjanya beda sama yang lain. Saya memang pendekatannya hampir ke perorangan. Nggak secara, maksudnya gini, kita punya tim yang kita bentuk, kita sama-sama komunikasi dengan baik. Terus saya mau bahwa orang melihat partai ini dengan kader-kadernya ini memiliki atensi yang luar biasa terhadap pembangunan daerah, bagaimana kesejahteraan masyarakat, bagaimana melihat apa yang harus diperjuangkan misalkan. Makanya saya dipercaya oleh masyarakat Maluku Utara menjadi anggota DPR ini, banyak sekali yang saya harus perjuangkan untuk daerah saya. Karena backgroundnya adalah nelayan, petani, dan pekebun. Ya, makanya
Partai Golkar tuh hadir di sana bersama dengan kehadiran kader yang mau memperjuangkan itu, sehingga kepercayaan masyarakat dengan Partai Golkar tuh masih tetap terjaga. Nah, Partai Golkar ini kan ya dikenal sebagai partai yang usianya sudah cukup lama, cukup tua. Nah, kemudian juga kader-kadernya itu, jadi berdasarkan hasil survei itu ya lebih banyak kaum ya di atas milenial lah gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Bu Alin itu untuk menarik minat kelompok milenial di Maluku Utara ya, untuk terjun ke dunia politik atau paling tidak tertarik dengan Golkar? Jadi saya udah masuk ke pengurusan saya itu hampir 40% tuh milenial. Wow. Jadi mereka saya libatkan dan untuk kolab sama yang senior-senior agar diberikan satu pengalaman, pengajaran, dan tentunya kan begini, kita dari masa ke masa jadi berbeda nih kan, pola pikir dan juga masyarakat yang sekarang, yang tadinya misalkan kalau Golkar itu kan orang bilang partai yang paling tua, partai yang paling senioris, partai yang paling legendaris juga, tapi kok sentuhan ke milenialnya kurang ya kan? Karena yang cinta sama Golkar sekarang ini itu kan orang-orang yang udah 50-60 tahun ke atas. Nah, sekarang kalau kita nggak libatin milenial ini, bagaimana mereka bisa kenal Partai Golkar? Jadi saya sering adakan acara, kita makan bareng, kita joget bareng karena di sana orangnya suka joget, kan kita acara gitu. Dan insya Allah di bulan 8 ini saya akan turun dari kabupaten-kabupaten lain yang mau benar-benar buat acara sentuhannya langsung ke milenial. Walaupun partisipasi pemilih itu di sana milenial itu masih kurang, tapi kita harus buat mereka sadar bahwa mereka juga punya andil dalam memilih satu pemerintahan, misalnya presiden, anggota DPR, kepala daerah, terus juga instansi-instansi yang lain. Jadi kalau menurut saya udah harus sekarang Golkar udah turun ke ke lapangan untuk targetnya ke milenial, dan bukan milenial aja, yang SMA itu apa ya, usia pemula ya, untuk pemilih pemula gitu. Itu sih luar biasa. Teman-teman, sahabat Yellow Channel, banyak pelajaran yang bisa kita petik dari apa yang disampaikan oleh Bu Alin terkait dengan kiprah politiknya, kemudian juga bagaimana tips dan triknya dalam memimpin itu, baik di organisasi internal Golkar maupun di luar. Nah, ini terakhir Bu Alin itu mungkin bisa memberikan close statement, harapan-harapan Bu Alin itu terhadap perempuan khususnya dalam panggung politik. Untuk semuanya yang mengikuti atau yang melihat Yellow Channel yang sudah subscribe ataupun yang baru menonton, pesan buat kalian semua para wanita, jangan pernah ragu, jangan pernah gundah, jangan pernah merasa kalian gak bisa, karena kita bisa, dan kita bisa melakukan apa saja dengan keyakinan. Satu yang harus kalian yakin, percaya diri, mandiri, dan jangan pernah tergantung sama siapapun, karena yang bisa membahagiakan dan bisa membuat kamu sedih hanya diri kamu sendiri. Jadi bahagia itu dari diri kamu sendiri, dan kamu bisa melakukan apa saja walaupun kamu seorang wanita. Wow, luar biasa. Baik, sahabat Yellow Channel, demikian bincang-bincang kita dengan Bu Alin Mus yang tentunya banyak pelajaran yang bisa kita petik. Nah, jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan like tentunya. Oke, terima kasih Bu Alin. Makasih ya. Terima kasih.